lahirnya blog, kemudian lahirnya media sosial yang kemudian memberikan hak kepada kita untuk membangun narasi masing-masing, itu akhirnya kemudian mengaburkan tentang yang mana sih sebenarnya yang disebut teori, yang mana yang sekadar disebut sebagai opini, yang mana yang disebut argumen, yang mana yang disebut sebagai pendapat. Oke, ketemu lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang falsifikasi Karl Popper untuk kemudian kita bisa belajar tentang gimana sih cara objektif di dunia sekarang ala Karl Popper gitu. Nah, tetapi sebelum kita membahas tentang dimensi pemikiran Karl Popper, kita akan mengulas dulu tentang biografinya. Nah, teman-teman semua, Karl Popper sebetulnya adalah filsuf yang dilahirkan di Wina, Austria pada tahun 1902 dan kemudian meninggal pada tahun 1994 di dalam usia 92 tahun. Ayahnya, Simon Popper, adalah pengacara yang kemudian maniak dengan dunia filsafat gitu. Ayahnya ini memiliki perpustakaan yang luas, kemudian diisi dengan kumpulan karya para filsuf dan karya yang kemudian mengulas tentang problem-problem sosial. Nah, mungkin dari sinilah Karl Popper mewariskan gitu tabiat akademik dari orang tuanya. Pada umur 16 tahun, Karl Popper kemudian meninggalkan sekolahnya gitu sebab merasa bosan dan kemudian lalu menjadi pendengar bebas gitu di Universitas Wina. Pada tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Wina. Nah, teman-teman semua, ada satu kejadian menarik sebetulnya. Pada usia 17 tahun, Karl Popper yang sebelumnya kemudian sangat seorang Marxis dan seorang komunis gitu, pada usianya yang ke-17 tahun, ia kemudian meninggalkan aliran Marxisme dan komunisme karena melihat realitas para pengikutnya waktu itu yang kemudian olehnya dilihat terlalu fanatis terhadap ideologi gitu, sehingga kemudian menutup pintu upaya untuk berpikir lebih terbuka. Nah, seiring perkembangan pemikiran Karl Popper, maka kemudian ia mengkritik cara pandang atau cara berpikir atau cara berpengetahuan orang-orang yang positivistik gitu, atau yang menganut positivisme, khususnya yang kemudian pada zamannya ada satu kelompok yang mengembangkan positivisme disebut sebagai lingkaran Wina gitu. Nah, sebagai filsuf dan ilmuwan yang termasuk besar di abad 20, Karl Popper kemudian membangun gagasan-gagasan filosofisnya sebagai buah pertentangan dengan corak aliran positivisme. Ia dalam perkembangannya kemudian melahirkan konsep dan gagasan falsifikasi sebagai upaya untuk melawan prinsip verifikasi yang sering dibawa oleh orang-orang positivisme gitu. Nah, oke teman-teman semua, setidaknya ada 3 yang kemudian diprotes, yang dikritik oleh Karl Popper di dalam logika pengetahuan positivisme. Yaitu adalah masalah tentang demarkasi atau problem of demarcation, kemudian problem induksi, kemudian yang ketiga adalah masalah verifikasi. Nah, pertama, Karl Popper kemudian memberikan kritik terhadap metode induksi yang sering dipakai oleh aliran positivisme. Bagi Popper, dia menolak cara kerja metode induksi tersebut gitu yang secara sistematis dimulai dari observasi pada gejala-gejala yang kemudian diselidiki. Pengamatan secara berulang kemudian akan menjadi suatu hipotesa. Hipotesa ini yang kemudian ditegaskan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya gitu. Nah, hipotesis yang dijustifikasi akan berubah menjadi hukum. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Dari keadaan-keadaan kita yang berada di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, kadangkala kemudian ada satu kasus gitu kan, yang kemudian itu dipakai untuk kemudian membenarkan kasus yang lain. Sebagai contoh, di satu daerah misalnya, orang-orang yang berambut gondrong itu dianggap sebagai preman gitu misalnya tuh. Nah, karena kemudian kita berasal dari situasi daerah, kondisi sosial seperti itu,
maka kemudian di dalam alam pemikiran kita sering mengatakan bahwa di daerah manapun itu orang gondrong adalah seorang preman, seorang penjahat gitu. Itu yang kemudian diprotes oleh Karl Popper gitu, bahwa kemudian satu kasus-kasus tertentu yang dikaji secara induktif itu tidak bisa dikatakan sebagai prinsip-prinsip metodologis untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, yang kedua teman-teman yang diprotes oleh Karl Popper adalah masalah verifikasi. Popper menolak anggapan bahwa suatu teori dapat ditemukan serta dirumuskan dengan prinsip verifikasi. Sebaliknya, Popper kemudian beranggapan bahwa teori ilmiah dalam hal ini selalu bersifat hipotetik gitu, atau kemudian dia sifatnya dugaan sementara. Dan karenanya, maka tidak pernah ada kebenaran akhir. Teori dan pengetahuan selalu memiliki potensi untuk dikaji secara terbuka dan memiliki kemungkinan untuk dibantah oleh teori yang lain dan bahkan diganti oleh teori yang baru yang kemudian lebih tepat gitu. Nah, Popper dalam hal ini sebetulnya menginginkan supaya ilmu pengetahuan itu terbuka dengan kritik gitu. Hanya dengan keterbukaan itu, maka ilmu pengetahuan bisa berkembang. Sebaliknya, ketika kemudian pengetahuan itu diakumulasi dalam bentuk generalisasi dan atau verifikasi ala positivisme, maka pengetahuan memungkinkan untuk tidak berkembang gitu. Nah, teman-teman semua, setelah kemudian mengkritik habis-habisan aliran positivisme, khususnya positivisme kelompok Wina pada waktu itu, Popper kemudian mengembangkan gagasan tentang apa yang ia sebut sebagai falsifikasi. Popper menawarkan cara baru dengan kemudian memberikan atau mengajukan prinsip-prinsip falsiabilitas, yakni anggapan bahwa semua pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maknanya ialah bahwa sebuah hipotesa, hukum, dan teori itu bersifat sementara sepanjang belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Nah, melalui prinsip falsiabilitas ini, teman-teman, Popper kemudian memberikan alur bagi ilmu pengetahuan untuk terbuka terhadap potensi-potensi kesalahan gitu. Sehingga dengan demikian, di dalam proses pencarian pengetahuan yang kita cari bukan upaya-upaya pembenaran itu yang sering dipakai oleh prinsip verifikasi Wina gitu, tetapi upaya untuk mencari kebenaran melalui kemungkinan kesalahan dari ilmu pengetahuan itu melalui prinsip falsifikasi. Nah, teman-teman semua, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat keadaan kita di zaman sekarang ini. Kalau teman-teman pengamatannya terang, teman-teman bisa melihat bahwa dunia kita sekarang itu diisi oleh orang-orang yang melihat, memandang berita, informasi dari media dan lain sebagainya, bahkan dari gosip tetangga, itu tidak secara objektif gitu. Ketika kita mendapatkan berita misalnya, kita lebih cenderung untuk mencari kebenaran berita itu daripada kemungkinan untuk mencari kesalahannya gitu. Sehingga dengan demikian kita dibawa untuk melakukan pembenaran daripada kebenaran gitu. Nah, kemudian di zaman sekarang ini melebarnya teknologi gitu, kemudian dengan lahirnya media sosial, kita sebetulnya tidak mengetahui apa yang disebut Popper sebagai demarkasi ilmu pengetahuan. Demarkasi ilmu pengetahuan itu adalah jarak pembeda antara ilmu pengetahuan pseudoscience atau sains yang bukan sains gitu dengan ilmu pengetahuan objektif gitu. Lahirnya blog, kemudian lahirnya media sosial yang kemudian memberikan hak kepada kita untuk membangun narasi masing-masing, itu akhirnya kemudian mengaburkan tentang yang mana sih sebenarnya yang disebut teori, yang mana yang sekadar disebut sebagai opini, yang mana yang disebut argumen, yang mana yang disebut sebagai pendapat. Tidak ada demarkasi yang utuh antara ilmu pengetahuan dengan yang bukan ilmu pengetahuan. Kemudian teman-teman semua gitu, problem sosial kita selanjutnya adalah problem bahwa kemudian orang-orang itu lebih suka mengeneralisasi tuh. Nah itu, sama seperti yang saya contohkan tadi, bahwa ada satu kasus dalam satu daerah itu digeneralisasi di daerah yang lain. Padahal belum tentu kebenarannya gitu. Dalam artian satu daerah orang gondrong itu bisa jadi preman, tapi di sisi lain bisa jadi orang gondrong itu adalah seorang yang baik gitu sikapnya.
kira-kira begitu realitas kita di keadaan ini gitu. Nah, akhirnya kemudian yang timbul dalam kehidupan kita adalah post-truth, kemudian hoax gitu, kemudian hyperrealita. Kenapa? Karena kita digiring oleh keadaan untuk mencari pembenaran atas suatu informasi daripada mencari kebenarannya gitu. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, Karl Popper mengusulkan rasionalisme kritis gitu. Kita harus memiliki pemikiran rasional yang itu sekaligus sepaket dengan kritisme untuk melihat suatu informasi. Jadi kalau ada informasi teman-teman, jangan cepat-cepat untuk kemudian mengatakan bahwa wah ini benar nih gitu. Tetapi kemudian mula-mulanya dalam pikiran kita harus memberikan kesempatan di dalam akal kita bahwa berita atau informasi itu kemudian berpotensi untuk salah gitu. Sehingga kita adil untuk menilai suatu informasi. Setelah ini teman-teman, setelah teman-teman menyaksikan channel ini, maka di hari-hari ke depan teman-teman bisa berpikir lebih objektif gitu. Tidak berangkat daripada sisi-sisi emosional gitu. Tidak berargumentasi atas dasar emosi, atas dasar amarah gitu. Tetapi kemudian kemudian tidak ikut di dalam logika mainstream gitu. Kita mengatakan benar karena orang lain benar gitu. Kita harus lebih berpikir kritis gitu dengan memungkinkan untuk kemudian suatu informasi itu terjadi sebuah kesalahan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai falsifikasi. Nah, oke, terima kasih dan sampai jumpa.